Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tetap setia mengiring Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Roma pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-11, berkata demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Renungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini saya beri judul Menerima Berkat Pendamaian. Saudara, berkat pendamaian ini terjadi antara pihak manusia dengan pihaknya Allah. Karena sebelum ada pendamaian itu ada perseteruan, ada yang namanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak manusia, karena manusialah yang memberontak dari perjanjian Allah. Oleh karena itu harus ada dari pihak Allah yang memberikan korban untuk pendamaian karena dosa. Dari beberapa ayat yang sudah kita baca, saudara, apa yang kita terima dari Allah dari berkat pendamaian? Yang pertama, saudara, ketika kita belum melakukan sesuatu apapun untuk kita bisa berdamai dengan Tuhan, Tuhan sudah berinisiatif, yaitu menyerahkan anaknya yang tunggal supaya mati bagi orang-orang yang diselamatkan menjadi umat-Nya. Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Waktu kita masih lemah, waktu kita masih berdosa. Ayat 6 dan ayat 8 tadi menegaskan demikian. Jadi bukan karena inisiatif saya dan Bapak Ibu Saudara kita menerima berkat pendamaian itu, tapi karena inisiatif Tuhan. Waktu kita masih lemah, waktu kita masih berdosa, jadi belum ada action apapun, tapi dari pihaknya Tuhan, Tuhan sudah bergerak, yaitu menyatakan kasih-Nya. Dengan cara bagaimana? Kristus harus mati di atas kayu salib. Itu dari pihak Allah, maka kita terima berkat pendamaian. Berkat apa lagi yang kita terima karena Kristus telah mati bagi kita? Ayat 9 mengatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Jadi berkat selanjutnya adalah bukan hanya pendamaian tapi dibenarkan. Dibenarkan karena darah-Nya. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Darah itu mengandung kuasa untuk membenarkan orang yang berdosa. Karena orang yang berdosa harus disucikan dengan adanya pengorbanan darah yang ditumpahkan. Kita semua tidak bisa mengorbankan diri kita sendiri untuk menebus dosa kita sendiri. Karena kita sendiri tidak layak bisa dikorbankan menjadi persembahan yang layak di hadapan Bapa. Hanya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Darah-Nya layak dibawa ke hadapan Bapa sebagai korban persembahan yang hidup dan yang berkenan. Sehingga siapapun yang percaya karena darah Yesus telah ditumpahkan, orang-orang inilah yang percaya diselamatkan. Orang-orang yang percaya karena pengorbanan Yesus Kristus inilah yang nantinya akan dibenarkan. Bukan karena perbuatan saya dan saudara kita diselamatkan, kita dibenarkan,
tetapi karena korban darah Kristus. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan oleh Allah karena kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ini yang kita tunggu-tunggu dari Paskah yang kita rayakan. Karena kematian Kristus kita diselamatkan oleh hidupnya. Memang Yesus mati karena dia harus jadi korban penebus, tapi tidak berhenti sampai kematiannya. Yesus memang mati karena disalib, namun dari kematiannya firman Tuhan mengatakan darahnya tercurah, lewat kematiannya semua dosa manusia diangkut, bahkan ketika dia hidup kembali menghapus dosa-dosa kita. Tadinya kita ada di pihak yang menjadi seteru, namun diperdamaikan oleh Allah. Bukan hanya itu, yang terakhir berkatnya adalah diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Manusia pada hakikatnya tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena perbuatan benarnya, karena perbuatan salehnya tidak bisa dan tidak layak. Hanya korban darah Yesuslah yang dianggap satu-satunya yang layak untuk menebus dosa saya dan saudara. Amin. Biarlah berkat firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Karena oleh pengorbanannya, karena oleh kematiannya, kita menerima berkat pendamaian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena kesalehan, bukan karena kebenaran kami. Karena firman-Mu berkata, di saat kami lemah, bahkan ketika kami masih berdosa, Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu, yaitu dengan kematian Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan bagi kami, supaya kami menerima berkat pendamaian, supaya kami dibenarkan, supaya kami diselamatkan oleh karena pengorbanan Yesus. Terima kasih Bapa, kami terus ingat akan pengorbanan-Mu, yaitu ketika kami mengambil tubuh dan darah-Mu sebagai perjamuan kudus, kami mengingat akan kasih Tuhan yang telah mati di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala berkat yang sudah kami terima. Kami mau hidup terus di dalam pengorbanan Kristus. Kami mau hidup yang baru di dalam Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, kami mau menjalani sepanjang hari ini bersama dengan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.